Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan, kepada anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita ini. Makanya sebagai tanda terima kasih, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara apa anak-anak? Iktsaril a'mal wal ijtihad fil ibadah. Banyak kita melakukan amal kebaikan, amal soleh, dan bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Ini dilanjutkan dah anak-anak? Kalau dia lanjutkan, anak-anak diam sejenak. Paling membutuhkan waktu ya sekitar 15 menit. Siap anak-anak? Siap. Baik. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga kepada siapa saja yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya yang berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menyambut bulan baru Islam atau tahun baru Islam, diawali yang pertama adalah bulan Muharram. Makanya kita SDN Menang, keluarga besar SDN Menang, mengadakan kegiatan doa dan zikir bersama, kemudian tausiah, dan nanti akan dilanjutkan makan bersama ya di kelas masing-masing. Ini juga merupakan salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan ini ada 12 bulan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kafata kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di antara 12 bulan yang Allah ciptakan itu ada 4 bulan haram.
4 bulan haram itu 4 bulan yang istimewa, 4 bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan. Bulan apa saja anak? Ada yang hafal? Ada yang hafal? 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia, yang Allah muliakan, Allah istimewakan dengan 4 bulan itu, ya. Di antaranya yang pertama adalah Dzulqa'dah. Kemudian yang kedua Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Ini adalah bulan istimewa, bulan mulia, bulan yang Allah sendiri memuliakan bulan ini. Barang siapa yang mereka beramal di 4 bulan ini, di antaranya bulan Muharram ini, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Selama ini kadang-kala yang kita anggap bulan istimewa itu kan bulan apa anak? Ramadan. Tetapi ada 4 lagi yang hebat, yakni bulan haram, bulan yang Allah istimewakan, yakni adalah bulan apa tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Siapa yang beramal di 4 bulan ini atau di bulan ini, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Tetapi sebaliknya, siapa yang berbuat dosa, berbuat maksiat, maka juga akan dilipat gandakan dosanya. Tidak sampai berbuat dosa, misalkan meninggalkan sholat 5 waktu, misalkan subuh, ya, sampai dapat dosa yang berlipat. Tapi sebaliknya, ketika kalian beramal, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran tadi ditegaskan bahwa bulan Muharram ini adalah termasuk bulan haram, bulan yang mulia. Tidak benar anggapan orang selama ini bahwa bulan Muharram itu, atau yang seringkali orang Jawa nyebut adalah bulan apa anak? Bulan Suro, ya, bulan Suro. Berasal dari kata asara, artinya 10. Nah, ada keyakinan terkait bulan Suro ini. Biasanya pada masyarakat kuno, masyarakat Jawa sebagian, mereka menganggap bahwa bulan Suro itu adalah bulan yang sial, bulan yang membahayakan, ya, bulan yang sial, bulan yang penuh dengan bahaya. Oleh karena itu, biasanya masyarakat di daerah-daerah Jawa sebagian, tapi sebagian sudah tidak, yakni adalah melakukan acara, di antaranya kalau di desa-desa itu adalah melakukan acara apa anak? Ritual. Ada yang di pantai selatan itu biasanya larung sesaji kepala kerbau dikirimkan kepada katanya Nyi Roro Kidul. Nah, kepercayaan seperti itu boleh tidak anak-anak? Boleh tidak? Bagi umat Islam tidak boleh. Itu adalah bentuk kesyirikan. Bentuk syirik. Kalau syirik, kita beramal syirik, kita meninggal, maka akan menjadi dosa yang tidak terampuni. Ya, ini. Kemudian kalau di pedesaan-pedesaan biasanya menyelenggarakan acara sedekah bumi. Sedekah bumi tahu anak-anak? Seringkali disebut bersih desa.
Tetapi di tempat-tempat tertentu pun yang mereka sudah ngerti, ya, tidak melakukan. Misalkan saja di Desa Wonojoyo, daerah Kebun Agung. Jadi di situ sudah nggak ada yang namanya praktek, yang namanya bersih desa. Kenapa? Karena ada keyakinan bagi masyarakat itu bahwasanya, ya, di bulan Muharram itu, bulan Suro ini banyak pagebluk, banyak kesialan, banyak bencana. Makanya mereka, ya, agar hilang para danyang-danyangnya ben ngalih, antara lain diadakan upacara bersih desa. Itu di daerah itu tujuannya seperti itu. Nah, ini memang kalau di pandangan kita, karena kita orang Islam, cara mengkacanya adalah dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang demikian itu tidak dibenarkan. Jadi justru bulan Suro itu bukan bulan yang sial, tetapi adalah bulan yang utama. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Rasulullah menjelaskan, ya, Rasulullah menjelaskan, ya, terkait dengan larangan mencela waktu, mencela masa. Jadi mengatakan bulan Suro, bulan Muharram itu bulan sial, bulan penuh bencana, sehingga orang nggak berani punya hajat, nyunat nih putrane nggak wani, kemudian ada manten juga nggak berani, padahal itu bulan yang utama. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Jasiyah ayat 24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikunna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadhunnun. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang akan bisa membinasakan kita, ya, selain masa. Itu perkataan orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Sehingga mencela waktu Suro ini dikatakan bulan sial adalah tidak diperkenankan, tidak disenangi oleh Allah. Karena itu kebiasaan orang-orang musyrik, dan hal ini berarti kebiasaan yang jelek. Itu yang dilakukan pada zaman jahiliyah dahulu, yang mengatakan bulan Suro ini adalah bulan sial. Tidak benar. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis qudsi. Ayo anak-anak, ini penting sekali. Rasulullah bersabda di dalam hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla yu'dhini ibnu adam yasubu dahra wa ana dahru uqallibul lail wan nahar. Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, aku disakiti oleh anak Adam. Aku disakiti oleh anak Adam atau disakiti oleh manusia. Dia mencela waktu, dia mencela masa, termasuk mencela bulan Muharram atau bulan Asyura ini sebagai bulan yang sial, bulan yang penuh dengan bahaya. Aku disakiti, kata Allah, aku disakiti oleh manusia karena menganggap bulan masa itu adalah jelek, ya. Padahal kata Allah, akulah yang mengatur waktu. Kata Allah, anna dahru uqallibul lail wan nahar.
Akulah yang menciptakan masa, akulah yang menciptakan waktu, dan akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Dengan demikian anak-anak, tidak boleh ada pandangan bahwa bulan Suro itu bulan sial. Yang betul bagaimana? Bulan Suro, bulan Muharram itu bulan yang baik, bulan yang istimewa, bulan yang Allah muliakan. Ya, Nabi Yunus ya keluar dari perut ikan besar ya ketika juga pada Muharram ini. Ya. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, lalu amalan-amalan apa yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini? Ini yang penting. Yang pertama, hendaklah kalian melaksanakan amal-amal kebaikan, amal-amal sholih. Ya, di antaranya sholat 5 waktu harus dilakukan tepat waktu. Syukur kalau dilakukan dengan berjamaah. Ketika itu dilakukan di luar bulan 4 tersebut, bulan haram, ya, di luar bulan haram 4 tersebut, pahalanya besar. Tapi ketika dilakukan di bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah, termasuk bulan Muharram ini, pahalanya lipat-lipat. Pahalanya lebih besar. Kamu berinfak, kamu bersedekah di bulan, misalkan di bulan yang lain dari 4 bulan yang dimuliakan Allah, itu pahalanya besar. Tapi ketika di 4 bulan ini, termasuk Muharram ini, Allah akan lipat gandakan. Jadi Allah lipat gandakan ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tapi lek sampean berbuat dosa, maka dosamu juga akan dilipatkan. Ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an tadi, di dalam surat At-Taubah tadi ya. Ini. Kemudian anak-anak, yang kedua, disunahkan kita untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Ya. Di bulan Muharram kita apakah sesuai dengan syariat Islam bisa kita isi dengan puasa Nabi Daud? Puasa Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak. Ini adalah merupakan puasa yang paling terbaik, paling top, paling istimewa. Ya, ini. Pernah ada sahabat yang bertanya ya terkait dengan puasa yang hebat, puasa yang top. Kata Rasulullah adalah puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Itu puasa yang hebat. Atau bisa kita isi dengan puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis. Atau bisa kita isi puasa dengan Yaumil Bid. Yaumil Bid itu puasa tengah bulan tanggal 13, 14, 15 di bulan, yakni adalah bulan Islam atau Hijriah, ya, bulan-bulan Komariah, ya. Ini bisa kita isi. Lebih-lebih disunahkan untuk melakukan puasa Yaumul Asyura. Jadi melakukan puasa Asyura. Kapan itu dilakukan? Pada tanggal 10 Muharram. Kapan anak-anak? 10 Muharram. Insya Allah jatuhnya 10 Muharram nanti pada hari Senin depan, ya. Kalau besok itu sudah masuki tanggal 1, insya Allah pokoknya tanggal Senin insya Allah, ya. Di hari Senin nanti bisa dilihat di kalender. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait dengan puasa tersebut, ya, bahasanya Rasulullah ditanya tentang puasa Asyura, kemudian Rasulullah menjawab, puasa Asyura menjadi penebus
dosa setahun yang telah lalu. Jadi lek sampean poso Yaumul Asyura ya di tanggal 10 Muharram itu bisa menghapus setahun dosa yang telah berlalu. Tetapi kata Nabi, ketika ada sahabat yang datang kepada Nabi di Madinah, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bukankah hari Asyura ini hari yang diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang yang Nasara?" Kemudian lantas Rasulullah SAW mengatakan, "Baik, kalau kami masih hidup di tahun depan, kami juga akan puasa juga di tanggal 9-nya. Tanggal 9-nya. Berarti puasanya untuk menyelisih orang-orang Yahudi adalah puasa di tanggal 10 dan puasa di tanggal 9 bulan Muharram. Pahalanya kita dihapus 1 tahun yang telah berlalu, dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya kira anak-anak tidak perlu saya panjang lebarkan ya terkait dengan apa yang saya sampaikan. Kesimpulan, ini kesimpulan yang penting anak-anak. Kesimpulan yang penting, 1, bahwa bulan Muharram itu bulannya adalah termasuk salah satu bulan dalam Islam atau dalam kalender Hijriah. Bulan Muharram ini adalah merupakan awal bulan dan termasuk bulan haram, bulan yang Allah istimewakan, bulan yang Allah muliakan. Siapa yang beramal di bulan itu akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Siapa yang berbuat dosa juga akan dilipat gandakan dosanya. Yang kedua, kesalahpahaman masyarakat zaman dahulu, terutama masyarakat Jawa dahulu, yang menganggap bulan Syuro, bulan Muharram ini adalah bulan sial, bulan bencana, sehingga mereka melakukan ritual dengan larung sesaji, dengan sedekah bumi, ben danyangi orang ganggu di desa, ben masyarakat pantai selatan aman. Ya, ini adalah sesungguhnya tinggalan dari agama Hindu dan Buddha. Ya, ini. Nah, Islam menyatakan bahwa Asyura bulan itu adalah bulan yang istimewa. Siapa yang mengatakan bulan itu bulan yang penuh bencana, itu sama dengan menyakiti siapa? Allah. Allah tersakiti karena orang menganggap bulan tersebut bulan yang penuh bencana. Nah, kemudian yang ketiga, disunahkan untuk banyak melakukan puasa. Lebih-lebih puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram dan tanggal 9-nya. Tanggal 9 dilakukan dalam rangka untuk menyelisih orang Yahudi. Karena Islam itu punya karakter sendiri anak-anak yang membedakan dengan yang lainnya. Mari kita amalkan anak-anak. Di saat nanti memasuki bulan Muharram besok, mari kita lebih bersemangat, termasuk semangat belajar ngaji, ya, sholat berjamaah. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Utik, kepala sekolah, semakin seragam tertib nek sholatnya, jangan bolong-bolong. Nih, saya kira ini anak-anak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, ya. Allah mudahkan berbagai urusan kita, ya, termasuk pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar, prestasi kalian juga bisa diandalkan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ayo kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengijabahi permohonan kita. Kalau doa sudah dibacakan, anak-anak diam. Anak-anak diam. Kalau sudah doa dimulai, yang tertib
aminnya yang baik. Jangan sampai amin keras itu sama dengan menghina Allah. Bisa anak-anak? Bisa tertib? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wafi ni'amah wa yukaffir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamid alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma yassir lana fi kulli umurina. Allahumma yassir lana fi kulli umurina. Allahumma yassir lana fi kulli umurina. Rabbana atina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.